Tahun 1971, Indonesia kehilangan lagi satu bangunan bersejarah yang sangat penting, yaitu Hotel Duta Indonesia yang sejak zaman kolonial dikenal dengan nama Hotel de Sen. Hotel tersebut merupakan bangunan yang cukup penting sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan. Karena di hotel tersebut sering diadakan acara-acara penting yang mempunyai nilai sejarah. Untuk mengetahui lebih jauh lagi, mari kita dengarkan cerita tentang Hotel de Sen. Namun sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe. Agar kita dapat mengikuti cerita-cerita lain yang tidak kalah menariknya dengan cerita ini. Hotel de Sen terletak di jantung kota Jakarta atau sejak zaman kota Batavia. Tidak jauh dari bangunan Société di Harmony. Hingga masa terakhirnya, bangunan orisinal dari Hotel de Sen itu hampir tidak ada, namun ada beberapa yang masih merupakan bangunan orisinal, seperti bangunan di bagian selatan yang disebut pavilion. Tapi sebetulnya bangunan tersebut bukan sebuah pavilion, namun sebetulnya merupakan rumah tinggal yang lengkap dengan fasilitasnya seperti kandang kuda, rumah-rumah budak, serta kebun yang relatif sangat luas pada masanya. Pada abad ke-18, orang-orang kaya di Batavia berlomba-lomba membangun rumah-rumah mewah. Mereka membangun rumah-rumah tersebut dengan kebun yang sangat luas, karena mengingat daerah kota Jakarta atau Batavia pada saat itu sudah semakin dianggap tidak sehat, terutama sekitar lingkungan sungai yang mulai banyak sekali pencemaran dan polusi. Mereka akhirnya berlomba-lomba membangun rumah-rumah mewah mereka bergerak ke arah selatan, terutama di daerah Glodok Pancoran. Pada masa itu, banyak orang-orang yang membangun rumah untuk peristirahatan karena waktu itu Batavia masih sangat kosong, sehingga jarak antara 2-3 km itu dianggap sudah cukup jauh. Sehingga rumah-rumah itu hanya diisi pada hari-hari libur atau hari Minggu. Pada awalnya, Hotel de Sen itu adalah sebuah rumah mewah dengan kebun yang cukup luas, yang diberi nama Moonsweek karena pemilik tanah itu atau orang yang membangun rumah itu adalah seorang direktur jenderal yang bernama Adrian Moons. Sejarah tanah seluas 22.000 meter persegi itu samar karena ketika masa itu tidak ada yang melakukan pencatatan, karena pada kondisi terakhir bangunan tersebut adalah sebuah sekolah yang juga asrama putri. Data yang menunjukkan tanah terlebar dari Persil Moonsweek itu adalah milik Reinier de Klerk, mantan gubernur jenderal Hindia Belanda yang sangat kaya raya karena pernah menduduki beberapa jabatan strategis di VOC. Dan Reinier de Klerk ini adalah seorang yang sangat hedonis. Ia menyukai sekali kemewahan dan gaya hidup yang mewah. De Klerk hanya 4 tahun memiliki rumah tersebut. Setelah itu rumah itu berpindah tangan kepada seseorang yang bernama J. Postmans, seorang ahli obat-obatan yang terkenal di Batavia. Postman hanya mendiami rumah itu 4 tahun. Setelah itu kepemilikan berpindah kepada salah seorang putra G.J. van der Para yang sempat mendiami rumah itu selama 20 tahun. Setelah mengalami beberapa kali perpindahan tangan, akhirnya pada tahun 1824, rumah tersebut dibeli oleh pemerintah dari D.J. Papet yang akhirnya dibangun sekolah dan asrama putri. Pada tahun 1828, rumah tersebut dibeli oleh 2 pengusaha dari Perancis yang bernama Ahulan dan J.J. Diderot. Mereka adalah pengusaha perhotelan karena diketahui mereka itu juga memiliki losmen di daerah Bidara Cina. Nama Howland diabadikan menjadi nama sebuah gang yang disebut Gang Howland
Kemudian berganti nama menjadi Jalan Kemakmuran dan kini dikenal sebagai Jalan Hasyim Asy'ari. Pada awalnya, hotel tersebut dikenal sebagai Hotel Khaulan saja, namun tidak lama, sekitar tahun 1835, hotel tersebut menjadi Hotel de Provence yang mengingat asal daerah Khaulan itu berasal dari daerah Provence di Perancis. Khaulan mempunyai seorang anak yang bernama Etienne. Kemudian ia bekerja sama dengan seorang yang bernama Delman, dan hasil rekayasa Delman itu membuat sebuah kendaraan yang kini disebut dengan kata Delman. Setelah mengadakan restrukturisasi dalam bidang usahanya, pimpinan hotel baru yang bernama Zedeninghof memberi nama hotel tersebut Rotterdam's Hotel pada tahun 1854. Akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 1856, nama hotel itu diresmikan kembali menjadi Hotel de Seine. Akhirnya hotel tersebut membawa mereka ke puncak kejayaan bisnisnya. Menurut Dr. Dehaene, penulis buku Oud Batavia, nama de Seine itu adalah masukan dari penulis Multatuli yang sedikit memaksa agar nama hotel tersebut adalah Hotel de Seine. Menurut cerita, Multatuli pernah beberapa lama tinggal di hotel tersebut dan berpikir bagaimana hotel tersebut bisa menarik minat pengunjung. Pada tahun 1888, seorang yang bernama Jacob Loop, seorang mantan militer yang kemudian berusaha, kemudian mulai membangun hotel tersebut besar-besaran dan melakukan promosi yang besar-besaran secara mendunia, sehingga Hotel de Seine ini cukup dikenal di Eropa. Antara tahun 1891 sampai 1894, ia membeli beberapa tanah di sekitarnya sehingga hotel tersebut semakin luas dan membentuk sebuah kompleks. Karena gaya hidup yang terlalu royal dan bermewah-mewah, akhirnya Loop bangkrut dan Hotel de Seine dijadikan perseroan terbatas dengan beberapa orang pemegang saham. Hotel de Seine ini terkenal dengan kemewahan dan keberagaman makanannya. Tapi setelah kebangkrutannya, mereka mengurangi jatah makan itu, seperti sarapan pagi hanya 2 butir telur ditambah daging dan keju. Kemudian jatah makan malam pun dikurangi hanya 3 jenis makanan, namun makan siang dibiarkan tetap mewah karena mereka juga tidak ingin pelanggan-pelanggan setianya itu meninggalkan Hotel de Seine. Tahun 1898, Hotel de Seine mengalami perluasan dengan membangun beberapa kamar. Karena bagaimanapun juga, tamu-tamu yang datang ke Batavia, terutama tamu-tamu dari luar negeri, masih mencari Hotel de Seine karena dianggap hotel yang sangat legendaris. Hingga era 50-an, Hotel de Seine ini masih dianggap hotel yang paling mewah di Jakarta. Namun makin lama makin merosot karena banyak pegawai negeri yang tidak mempunyai rumah diberikan tempat di Hotel de Seine tersebut, sehingga kualitas hotel tersebut makin lama makin merosot. Hingga sekitar tahun 60-an, ketika Presiden Soekarno membangun Hotel Indonesia, nama Hotel de Seine ini semakin redup dan tenggelam. Karena orang yang datang ke Jakarta, khususnya tamu-tamu asing, semua berdatangan ke Hotel Indonesia. Lagi-lagi dengan alasan untuk menghilangkan sejarah kolonial di Indonesia. Pada tahun 71 akhirnya Hotel de Seine yang bersejarah itu yang telah berdiri selama 115 tahun diratakan dengan tanah. Sungguh disayangkan karena bangunan yang bersejarah yang mempunyai nilai historis tinggi harus hilang karena kepentingan segelintir orang. Ini sebuah pelajaran besar ketika pragmatisme mengalahkan sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah, karena melindungi masa lalu menyelamatkan masa depan. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di cerita yang lain.